Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, dan insyaallah sekarang adalah pertemuan terakhir ya pada pelajaran SKI di semester 1 ini. Insyaallah untuk semester sekarang ya, untuk pertemuan sekarang ya kita akan membahas tentang Haji Wada. Ya, tetapi sebelum kita mulai belajar ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna. Allahu ghayatuna. Wal ikhlasu mabda'una. Wal ikhlasu mabda'una. Wal islahu sabiluna. Wal islahu sabiluna. Wal mahabbatu syi'aruna. Wal mahabbatu syi'aruna. Nu'idullaha ala sidqi. Nu'idullah ala sidqi. Wal ikhlasi. Wal ikhlasi. Wal yaqini. Wal yaqini. Wa talabi ridallahi fil amali. Wa talabi ridallahi fil amali. Baina ibadihi. Baina ibadihi. Bitawakkuli alaihi. Bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Wala hawla. Wala hawla. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, silahkan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai ya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Adita, Hadir. Aditya, Hadir. Afrida, Hadir. Agnia, Hadir. Amanda, Hadir. Korina. Sakit. Oh iya, lagi sakit. Davina, Sakit. Erik, izin ya. Hanan, Sakit juga. oh lagi sakit juga, lagi kena panas ya. Ima, Ima. ya. Kansa, Kansa, Izin. oh lagi izin. Izin dari kansa keluar. Oh iya, oke. Muhammad Hikmal, Hadir. ya. Muhammad Dias, Hadir. Muhammad Fauzan, Hadir. Muhammad Sahru hadir. Kemudian Najwa, Najwa izin ya. Ruang guru. Ya, Nur Azmi, Izin juga Izin lagi juga. bimbingan olimpiade, Pak. oh lagi olimpiade. Oke, Rizka, Hadir. Rizka sakit ya. Sani Isnaini, oh ya Sani tadi udah ke Bapak ya, katanya mau ikut lomba izin ya di akhir semester. Kemudian Silviani, Hadir. oh lagi sakit ya. Oke. Mudah-mudahan ya untuk teman-teman kita yang belum bisa masuk dan menghadiri pelajaran kita hari ini ya, tidak masalah. Mudah-mudahan untuk mereka yang sakit ya bisa segera disembuhkan, diangkat sakitnya. Dan bagi teman-teman kita yang mau ikut lomba di akhir semester ini, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan juara dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya, oke. Untuk ini ya, supaya nanti kalian lebih nyaman lagi, silahkan posisikan duduk kalian ya senyaman mungkin, supaya nanti ketika proses pembelajaran itu bisa lebih santai ya. Ya, oke. Untuk minggu kemarin ya kita kan habis belajar SKI kan? Ya, Ada yang masih ingat materinya Pak? Faktor-faktor keberhasilan satu muka. Ya, faktor-faktor keberhasilan satu Mekah ya. Ada yang tahu nggak faktor-faktor keberhasilan suatu Mekah itu apa saja? Rasulullah dengan sabar atau tidak menggunakan emosi semasa satu muka itu, Pak. Ya, jadi Rasulullah sabar ya sehingga dia bisa memenangkan, bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, oke. Ada lagi? Ya, oke. Ya, apa? Karena Rasulullah berperang dengan strategi yang baik. Ya, karena Rasulullah berperang dengan menggunakan strategi yang baik. Oke, bagus. Ada lagi? Ayo, silakan.
Ada? Ya, oke. Mendekati pimpinan Quraisy. Ya, Rasulullah mendekati pimpinan Quraisy ya supaya nanti ketika proses Fathu Mekahnya bisa terkondisikan dengan baik ya. Yang salah satunya barang siapa masuk ke rumah ya pimpinan itu maka dia dipastikan akan aman. Terus ada lagi satu orang lagi? Masih ada? Ya, oke. Karena Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Ya, karena Rasulullah membawa 10.000 pasukan sehingga orang Quraisy ya tanpa syarat mereka menyerah dan Islam bisa menang ketika di Mekah ya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Ya, sehingga di sini Rasulullah bisa memenangkan dengan baik ya untuk Fathu Mekah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak akan memberikan sedikit motivasi ya yang berkaitan dengan ini yang diambil dari ayat Al-Quran ya. Bapak akan mengambil dari surat Al-Imran ya ayat 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lam fadu min qawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amrihi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Nah, ayat yang tadi Bapak sampaikan ya, ini akan diambil intisarinya ya, yaitu dalam ayat ini Rasulullah itu sangat lemah lembut ya, sehingga apabila Rasulullah tidak memiliki sikap lemah lembut maka haji wada ini tidak akan terjadi. Karena bisa terjadi haji wada ya itu karena apa? Karena Rasulullah sudah memenangkan kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah. Coba kalau Rasulullah ini dia tidak sabar ya, dia tidak baik hati, itu pasti akan diluluhlantahkan ya, dan Mekah akan terjadi kehancuran, maka tidak akan terjadi haji wada ya. Tetapi atas dasar kesabaran Rasulullah, haji wada bisa dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu ya. Oke, untuk sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Nah, untuk pembelajaran kita yang terakhir ini ya, kita akan membahas tentang haji wada ya. Nah, untuk haji wada ini adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah ya pada tahun ke-10 Hijriah ya. Jadi ini untuk haji wada ya, ini lumayan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus menaklukkan kota Mekah terlebih dahulu. Makanya di sini Rasulullah menaklukkan dulu ya, baru terjadi haji wada. Nah, kemudian ya ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan ya dengan umatnya yang menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu ya setelah setahun ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau ya. Nah, kemudian Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua ya kaum muslimin sebagaimana berhaji yang sebenarnya ya, sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan diisyaratkan pula kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya ya. Nah, ajakan Rasulullah ya, dia disambut dengan sangat gembira ya oleh para penduduk Mekah setempat. Kemudian di seluruh penjuru berkumpul 100.000 jamaah ya menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Nah, jadi ketika proses haji wada ini itu dilakukan oleh 100.000 jamaah. Ketika itu Rasulullah membawa 10.000 pasukan ya untuk menaklukkan kota Mekah. Dan di sini satu Mekah ini 100.000 jamaah. Itu sungguh luar biasa ya. Dan di catatan lain ada yang mengatakan juga 144.000 jamaah. Jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak dan itu masuk ke dalam ibadah haji yang pertama terbanyak sepanjang hayat ketika itu. Ya.
tadi ya, setelah Bapak menyampaikan materi tentang haji wada, ya Bapak akan memberikan penguatan terhadap kalian. Ya sebagaimana apa yang tadi sudah Bapak katakan ya dalam surat yang sudah tadi Bapak bacakan, itu dikuatkan di sana ada bahasa lemah lembut. Ya, nah di sini kita harus memiliki sifat lemah lembut seperti Rasulullah. Ya, karena tanpa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, maka semua hal yang tadi mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya, tadi ya 144.000 jamaah haji, ya mereka percaya terhadap Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan selain itu juga Rasulullah memiliki sikap tadi, ya sidik, amanah, tabligh, sehingga Rasulullah ini sudah sepantasnya untuk dijadikan contoh. Tadi makanya Rasulullah pada proses haji wada itu ya memberitahu kepada seluruh orang Islam pada saat itu bagaimana caranya melakukan haji dengan baik di sana. Ya, dan salah satunya itu Rasulullah menunjukkan tongkatnya kepada Hajar Aswad. Itu artinya apa? Jadi ketika kita sedang berhaji di sana, ya tidak perlu menyentuh Hajar Aswad juga. Karena apa? Karena sangat berdesak-desakan dan sangat tidak memungkinkan untuk menghampiri Hajar Aswad. Itu makanya di sini Rasulullah dia hanya menunjukkan tongkatnya saja. Itu salah satu contohnya juga yang patut kita ikuti nantinya ketika itu memang tidak memungkinkan. Karena kan banyak sekali korban. Ya, di saat ini banyak sekali korban karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, dan ternyata ada yang keinjek juga banyak dan meninggal dunia. Itu salah satu karena mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah. Makanya di sini kita sudah sepantasnya, ya, karena Rasulullah adalah tauhidul ittiba. Satu-satunya manusia yang harus kita jadikan contoh adalah Rasulullah. Karena dalam diri Rasulullah tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Oke. Setelah tadi Bapak memberikan penguatan ya tentang haji wada ini, Bapak akan membuat menjadi 2 kelompok ya, karena banyak yang tidak hadir. Jadi Bapak akan bagi ke dalam 2 kelompok saja ya. Dan metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan saat ini sama dengan minggu kemarin, yaitu dengan menggunakan metode jigsaw. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui, untuk metode jigsaw ini dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh siswa. Karena untuk metode jigsaw ini student center. Jadi kalian yang harus aktif nantinya, ya. Bapak yang memantau dan juga mengarahkan. Oke, paham ya? Oke. Bapak akan bagi ke dalam 2 kelompok ya. Nanti untuk biar lebih enak, ada kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Silahkan. Kalau minggu kemarin Bapak bagi ke dalam kognitif, afektif, dan juga psikomotor ya. Nah, kalau sekarang Bapak bebaskan supaya kalian bisa mengeksplor materi lebih mendalam lagi. Dan nanti Bapak harapkan kalian harus aktif ketika berdiskusi ya. Oke, siap ya? Oke, siap. Silahkan sekarang kursinya bisa digeser ya, dibuat lingkaran, dan silahkan Bapak beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Ya, silahkan. Nanti Bapak akan sambil mengecek juga. Ya, silahkan. Materinya bisa dibuka ya. Nanti materinya bisa dibuka, silahkan. Nanti kalian diskusikan intisari dari materi haji wada ini seperti apa ya, mangga. Ya, silahkan. Nanti diupayakan ya, kalian harus ngomong semua ya, tidak boleh salah satunya supaya nanti diskusinya lebih hidup lagi. Waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Silahkan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, silahkan.
kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, oke. Setelah tadi kalian berdiskusi ya panjang lebar selama 15 menit, ya silahkan nanti Bapak minta laporannya dari tiap-tiap kelompok ya. Nah, tapi Bapak tidak ingin yang ngomong itu satu orang ya, tidak. Jadi silahkan laporannya kelompok tapi nanti satu orang ya. Silahkan nanti kalian kemukakan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok ya. Kita mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu ya, silahkan. Oke, kenapa bisa disebut sebagai haji wada? Karena itu adalah haji pertama sekaligus terakhir kalinya bagi Rasulullah setelah Rasulullah menaklukkan Fathul Makkah. Terdapat 100.000 pasukan, terdapat 100.000 jamaah yang ikut serta ke dalam haji tersebut. Ya, oke, lanjut. Pada saat berhaji wada, Rasulullah hanya menunjuk Hajar Aswad karena untuk memberitahu umatnya, karena agar mempermudah. Karena pada saat itu Rasulullah SAW membawa umatnya yang sekitar 100.000. Ya, oke, sip, bagus. Lanjut. Haji wada juga mempunyai nama lainnya, yaitu Hajat al-Balag, Hajat al-Islam, dan Hajat at-Tamam. Ya, oke, lanjut. Nah, oke, selanjutnya ketika Rasulullah berada di Arafah kepada Islamira, Rasulullah ketika berkhutbah menyampaikan salah satunya yaitu ketika itu bahwa tiada nabi sedia dan tidak ada umat baru setelah kalian. Sekian. Ya, sip, bagus. Terus lanjut, terakhir. Yang terakhir Rasulullah itu kembali dari haji wada pada bulan Safar 10 Hijriah. Kemudian beliau lama wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sip, luar biasa sekali ya. Untuk hasil diskusinya ya. Nah, itu adalah hasil diskusi kalian pada saat ini ya. Untuk sesi yang keduanya Bapak minta nanti kalian melakukan proses tanya jawab ya, supaya kita lebih menarik lagi ya. Silahkan nanti dari kelompok 1 bisa nanya ke kelompok 2 ataupun sebaliknya ya. Kira-kira mau dari siapa dulu, Cung? Kelompok 1 dulu, Pak. Ya, dari kelompok 1 dulu. Silahkan bertanya ke kelompok 2. Ya, silahkan. Izin bertanya kepada kelompok 2, kenapa bisa disebut sebagai haji wada dan berapa jamaah yang ikut serta dalam haji tersebut? Ya, oke, silahkan langsung dijawab. Oke, kelompok 2 ingin menjawab disebut haji wada karena itu haji pertama dan haji terakhir Rasulullah, dan juga Rasulullah membawa jamaah sekitar 100.000 jamaah. Sekian dapat. Ya, bagus ya. Lanjut dari kelompok 2 bertanya ke 1. Izin bertanya, pada tahun berapa haji wada dilakukan? Ya. Izin menjawab, pada tahun 10 Hijriah. Ya. Izin bertanya dari kelompok 2, kenapa sih Rasul tuh nunjuk ke Hajar Aswadnya pakai tongkatnya? Kenapa nggak langsung nyamperin aja? Gitu. Terima kasih. Izin menjawab, karena pada saat itu Rasulullah membawa umatnya sekitar 100.000 umat. Jadi untuk mempermudah. Ya, oke ya. Sudah sangat bagus ya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi di sesi yang lain ya, dan juga nanti mungkin di waktu yang lain ya, dikarenakan waktu kita sangat terbatas sekali ya. Di sini kalian sudah sangat bagus sekali ya dalam proses diskusinya, dan untuk pertemuan yang terakhir ini sudah sangat lengkap ya. Ketika minggu kemarin kita diskusinya ya baru masih parsial, masih sebagian-sebagian, dan sekarang sudah utuh ya, dan alhamdulillah ya. Nanti Bapak akan melakukan proses penilaian. Nah, oke. Setelah tadi kalian memaparkan hasil diskusinya dan juga sudah tanya jawab ya, Bapak di sini akan memberikan kesimpulan ya dari pertemuan hari ini ya. Kita tadi judulnya apa? Haji wada ya. Di sini untuk haji wada itu adalah haji pertama dan terakhir bagi Rasulullah ya. Nah, makanya disebut dengan haji wada ya. Jadi titik
akhir dari haji wada ini adalah ya Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya di masa lalu dan juga untuk di masa sekarang. Jadi bagaimana tata cara berhaji yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya kepada Nabi terdahulu ya dan juga kepada Rasulullah. Jadi tata caranya sudah ada. Rasulullah juga sudah mencontohkan, makanya sudah sepantasnya dan hukumnya mesti kudu dan wajib kita ikuti ya. Dan mudah-mudahan ya apabila nanti kita diberikan rezeki lebih, kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya, oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini ya di tempat yang sangat segar ini ya dan sangat asri ini, kita alhamdulillah ya kita bisa menutup pelajaran sejarah kebudayaan Islam di sini. Ya mudah-mudahan nanti di minggu depan ketika kalian ujian ya kalian bisa melaksanakannya semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke ya, siap ya? Nanti silahkan kalian baca lagi modul-modul dan juga video pembelajaran yang sudah Bapak buat ya. Kalian putar ulang, kemudian baca lagi, kemudian telaah lagi, sehingga nanti ketika di ujian kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.